Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man kana yaumu khairun min amsik fahuwa rabihu. Orang yang apabila hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Kalau nanti 2026 kita semua lebih baik daripada 2000. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memuji syukur kepada Allah dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat Allah senantiasa bersama dengan kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan kelak syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan pembacaan suratul Fatihah. Besar harapan di penghujung 2025 ini kita benar-benar dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menapaki tahun baru dengan lebih baik sebagaimana doa yang kita panjatkan saat bulan Muharram. Ila hadhihi niyah wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa disadari berlalunya 2025 ini tinggal menghitung jam saja, bukan hari. Tinggal kurang dari 24 jam lebih kita akan masuk di tahun baru yang sudah berjalan 2025 tahun. Bahwa tahun baru ya terjadi begitu saja dengan beberapa perayaan, dengan beberapa acara. Padahal kalau mau jujur, tahun baru kadang bukan menambah hal baik yang baru, tapi justru menambah cicilan baru, hutang yang baru, masalah dan problem yang baru. Dan itu wajar, manusiawi, karena memang kita sedang berada di dunia. Jadi masalah-masalah yang ada di tahun yang akan datang atau tahun baru itu juga masalah yang sebenarnya terulang di tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu di penghujung 2025 ini kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW tentang 3 golongan. Jadi 3 golongan orang yang dimasukkan oleh Nabi sebagai golongan yang berbeda-beda. Jadi kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihu. Wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un." Jadi Bapak Ibu ada 3 golongan. Yang pertama ar-rabih, orang yang beruntung, yang mendapatkan laba. Yang kedua orang yang maghbun, yaitu orang yang merugi, gak dapat apa-apa, ya rugi aja. Nah yang ketiga itu adalah al-mal'un, yang paling sial, orang yang dilaknat. Jadi laknat itu setan, iblis ya. Iblis itu dilaknat. Julukannya iblis al-mal'un, yang dilaknat. Apa laknat itu?
al-mab'ud min rahmatillah. Orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah, atau makhluk yang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu julukannya al-mal'un, dan itu hanya disandang sejak dulu hingga sekarang oleh iblis atau setan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita semua itu masuk di golongan yang ketiga. Lalu Nabi menjelaskan kriteria yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu macam mana sehingga orang tersebut masuk di kriteria yang pertama. Mangkana yaumu khairun min amsik fahuwa rabihu. Orang yang apabila hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Kalau nanti 2026 kita semua lebih baik daripada 2025, ya kita beruntung. Lebih baik apanya Pak? Ya semuanya. Ekonominya, kesehatannya, kedamaiannya, pendidikannya, keharmonisannya. Jangan malah lebih baik utangnya. 2025 cicilannya 6, 2026 12. Berabe itu jadinya. Katanya harus lebih baik, berarti nambah cicilan dok. Ya nggak gitu juga konsepnya. Harusnya kalau hal yang mafsadat, yang kiranya itu tidak ada manfaatnya, lebih dikurangi. Oh di 2025 nongkrong mulai jam sekian hingga jam sekian. Artinya hal-hal yang kurang ada faedahnya di 2026 itu dikurangi sedikit. 2025 nggak pernah Senin Kamis. Oh 2026 Senin dulu. Siapa tahu dikasih umur panjang 2027 Senin Kamis bisa. 2028 puasa Daud. Misalkan kalau mengerjakan masalah ibadah. Apalagi 2025 gajinya UMR, 2026 tambah UMR plus bonus. Itu juga lebih baik. Jadi yang dikatakan ar-robih kata Nabi, mangkana yaumu khairon min amsi. Kalau hitungannya hari ini harusnya lebih baik dari kemarin. Kalau konteksnya itu tahun 2026 harusnya kalau untuk menjadi orang yang untung kita itu lebih baik. Apanya? Ya semuanya. Yang pola hidupnya di 2025 pola kesehatannya tidak begitu dijaga, 2026 lebih peduli. Yang 2025 tidak begitu peka dengan lingkungan dan sekitar, 2026 lebih terbuka, lebih peduli dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang sifatnya rezeki dan lain sebagainya itu akan tertarik dengan kebaikan yang kita awali di 2026. Maka orang tersebut masuk di golongan yang pertama, yaitu ar-robih, orang sing bejo, yang sing bejo. Nah kalau dengan dagang dan lain sebagainya, saben dino kok rugi pun tinggal mawon cari profesi yang lain. Karena memang harusnya prospeknya itu cerah, meningkat kan gitu. Kok semakin hari semakin rugi, malah hutang tidak pernah terlunasi, bahkan beranak pinak dan banyak jadinya. Wah itu alamat gulung tikar. Nah itu alamat gulung tikar. Mending gulung tikar, nggak sampai berurusan dengan pihak berwajib. Wah itu salah gulung tikar, gulung bantal gitu. Harusnya tidur di rumah, tidur di tahanan. Yang kedua, wa mangkana yaumuhu misla amsi fahuwa malbun. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu dikatakan rugi kata Nabi. Jadi kalau nanti 2026 pancep, ya siklusnya seperti 2025, mangan turungi sing rasani, mangan turungi sing rasani, ya berarti malbun, rugi. Adanya tahun baru ya cuman gitu-gitu doang. Ya, misalkan malam tahun baru ada perayaan, ada apa diikuti dan lain sebagainya, ada selamatan, ada acara wayang, ada acara ini itu semuanya diikuti. Ya sebentar tahun ya semua kuwi. Cicilan yo panggah, utang yo tambah cake, keluarga yo ngene-ngene tok ae, motor yo panggah siji dan lain sebagainya. Ya berarti malbun, ya rugi berarti. Secara kesehatan tidak ada peningkatan, secara ekonomi menurun, ya malah jadinya yang terakhir nanti
Yang terakhir, naudzubillah min dalik, wa man kana yaumuhu syarron min amsi fahuwa mal'un. Nah ini naudzubillah min dalik. Kalau hari ini atau tahun yang akan datang itu jadinya lebih jelek daripada di tahun 2025, itu indikasi tanda kita semua itu mal'un. Mal'un itu nopo? Orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong biyen cai sergep saiki malah orai, biyen kulinane ngene saiki malah ora. Itu sudah bukan rugi lagi. Rugi sik mending paribahasane tiyang dagang pok niku antara yang dikeluarkan dengan yang diterima sama. Iku pok. Iki enggak besar pasak daripada tiang. Jadi 2026 harusnya sesuatu baru, semangat baru, hal-hal yang baru, karena dia masuk di tahun baru, malah dia mundur ke belakang lebih jelek daripada 2025. Itu indikasi naudzubillah min dzalik, orang tersebut mal'aunun, orang yang dilaknat. Apa yang dilaknat itu? Ya orang tersebut berarti dijauhkan. Bukannya dia menjauh, Allah menjauh dari orang tersebut. Artinya kasih sayang Allah tidak diberikan, perhatian Allah tidak diberikan, Rahman Rahim Allah dijauhkan. Isini gur cuboy, isini gur cuboy bendino. Karo bojone sing tukaran, anake sing gak manut, kerjane murah marit serabutan, wis ra karu-karuan pokoke. Nah itu namanya mal'un. Bisa jadi Rahman Rahim Allah dijauhkan dari yang bersangkutan. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena yang bersangkutan enggan untuk satu, muhasabah. Muhasabah niku napa? Mengoreksi. Nah, aku wis dikai umur dawa sampai 2026. 2020 nyapu ae ngoten lho. 2020 iki aku nyapu. Iya, sholatku wis pepek pegum, nah, gitu loh. Wis tahu sedekah pegak minimal setahun pisan lah, lumayan. Timbang gak kan ngoten. Wis tahu ngene pegak kan ngoten. Itu muhasabah, ngoreksi. Ampun ngoreksi kancane. Awakmu tahu sholat pegak, tahu melok pengajian pegak, malah koncone sing dikoreksi. Awake dhewe malah ora tahu dikoreksi malah. Pun lah ngoreksi piyambak-piyambak. Sholatku wis nek biasane 2020 wis lumayan lah. Subuh ratau ketinggalan senajan ratau jamaah. So ben 2026 aku tak niat ben subuh budal jamaah. Nah, itu peningkatan, berarti dia robi, orang yang beruntung. Lah kok biasanya 2025 duhur asar hilang, 2026 karek maghrib tok liyane ucul. Lah iku namanya mal'un, orang yang dilaknat, artinya orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah. Saking ngedoi somo kasih sayang Allah sampai lali pojokane masjid enek piro, kipase enek piro, sampai jamaah masjid lali kabeh. Nah niku namanya mal'un. Naudzubillah min dzalik. Minimal balbun di tengah-tengah lah minimal. Ra iso mundak minimal gak rugi kon ngoten mawon. Cara tiang dagang ra iso badi minimal po antara modal dengan yang dikeluarkan sama. Minimal itulah minimal. Yo, jenenge wong dagang, boleh bati, raine wong dagang. Dagang karo sedekah niku benten. Wong sedekah lillahi taala. Tiang dagang dalam hal apapun, baik itu jasa maupun barang, ya tujuannya adalah laba. Ya kalau laba berarti diusahakan bagaimana laba itu berkembang secara baik dan pesat kan ngoten. Bagaimana usia yang diberi hingga 2026 itu menjadi lebih baik, ya tinggal muhasabah yang pertama, yang kedua resolusi diupayakan. Bismillah 2026 kaji. Nah, misalkan kan bisa gitu. Bismillah reso 2026 sukben. Amre iso kaji, nabung dan lain sebagainya. Atau bismillah 2026 raduwe utang, lumayan niku punan. Marem niku punan 2026 utang lunas kabeh, cicilan lunas kabeh. Ora kok malah nambah kutune tenor sesasi, malah tambah tenor setahun malah ben. Niku penambahan yang tidak diinginkan niku. Malah tambah mumet malah niku.
Sebenarnya doa yang diajarkan Nabi untuk tahun baru itu karena menggunakan hijriah, itu doa di bulan Muharram. Tapi apakah kita salah berdoa di tahun baru menggunakan doa Muharram? Tidak, justru itu memang disunnahkan. Tapi konteksnya kalau dalam doa itu dalam bulan Muharram karena itu tahun hijriah. Padahal kita berada di menggunakan dua metode, yaitu tahun Masehi, bilangan Masehi, dan tahun Hijriah. Maka doa yang biasa kita gunakan untuk Muharram itu juga berlaku untuk Masehi. Nek jenengan kangelan doa menggunakan bahasa Arab, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila sanihal. Jenengan langsung dungo, ya Allah mugi-mugi 2026 cicilan lunas beres. Ya Allah 2026 boten gadah utang beres. Ya Allah 2026 tambah sehat, tambah semangat serta ibadah selesai. Itu sudah termasuk ya muhawwilul ahwal hawil halana ila ahsanihal. Ya Allah, pindahkanlah, alihkanlah diriku dari yang tidak baik menjadi lebih baik, atau dalam keadaan yang jauh lebih baik. Apanya? Ekonominya, kesehatannya, keluarganya, dan lingkungannya. Ila ahsanil ahwal, pada keadaan yang jauh lebih baik. Nah, itu juga bisa dipraktekkan. Kirang Pak Ustadz doa, ya udah Muharram disunahkan baca ayat kursi sebanyak hari dalam setahun 360. Sanggup boten jenengan ngasar-ngasar senjing benjing tanggal 31 mantun ngasar jenengan ten griya napa ten masjid maos ayat kursi sebanyak 360 kali. Modiar. Ya. Opoen ya Allah sampai rapal ayat kursi sampean. Itu itu nek sirinya, rahasianya sing niku. Kan hari dalam setahun kan ada 360 hari. Kita nggak tahu hari mana yang apes, hari mana yang dapat cobaan dari Allah. Milo diwaoskan di sunnah. Ulama zaman dulu itu memiliki wadifah, wiritan baca ayat kursi sebanyak 360 asar di bulan Muharram. Lah benjing ajenge tahun baru Masehi. Mantun asar jenengan mau ayat kursi ping 360. Mohon jajal kiate sak pinten. Ini buatan saged minimal ping setunggal lah lumayan niku punan. Minimal wonten sing diwaos lah niku. Karena apa? Tidak ada lain bagi umat Islam menapaki hal yang baru, apalagi tahun baru. Pertama memang harus berdoa. Dungo teng gene Gusti Allah, benjing mantun maghrib. Misalkan sholat dan wiritane sak tungone cuman 15 menit, jenengan tambahi piyambak menjadi 20 menit, yang 5 menit jenengan doakan, gunakan untuk berdoa. Mantun isa nggih ngonten jenengan ajeng bakar-bakar keliling kampung, keliling RT, nopo mawon terserah. Wong jenenge tahun baru nggih sami mawon kalih perayaan Maulid, sami mawon kalih berzanji, sami mawon kalih perayaan Agustusan, tidak ada hukum di dalamnya, yang ada hanya mubah. Mubah niku nopo? Boleh. Sami kali jenengan dahar, jenengan ajengin dahar nggih boleh, boten dahar nggih monggo. Mubah, kecuali jenengan niati. Nah, lajeng dados ibadah. Ya Allah, niat ingsun bakar jagung ben seneng tahun baru ben selama setahun 2026 entuk seneng tok. Lah itu baru bagus, ada niatnya. Nggur bakar jagung kemana jagung entuk nyolong gak dadi malah tahun baru niku. Maling kita tanggane bakar-bakar wae, bakar-bakar kae. Ora modal mari ngono mlayu nang tanggane bakar-bakar kae. Iya, aku tak melok, aku tak bagian ngipasi ae. Ketara gak di duwe ya to. Ngene. Nah, jadi setiap acara apapun, perayaan apapun, selama tidak melanggar syariat dan ketentuan negara, maka itu legal. Jenengan mau bakar jagung, bakar ikan, sing penting gon dhewe, tuku-tuku dhewe, ora nyolong gone kancane, beres. Jenengan mau jalan-jalan keliling kota Kediri, silahkan. Terlebih katanya ada peresmian jalan di apa niku? Jalan Doho niku lho, ten kereta niku lho kan nggih. Nah, acara Mbak Wali mecal pinten niku porsine niku. 2000 nggih, 2000 porsi katanya.
Nggih niku hak jenengan. Niku sanes artone Mbak Wali niku arto pajak niku. Tumbasne pecel berarti artone jenengan. Jenengan nggih berhak mendhet niku. Gayane tok ae. Tapi betul napa-napa. Bagus niku, acara positif niku. Daripada hal-hal yang tidak ada manfaatnya kan. Nah, mecel bareng atau numpang bareng dan lain sebagainya. Nah, cek boten kecile, bidal bontot mawon. Soalnya untuk satu kota Kediri kan ngoten. Pinten tiang kota Kediri ini. Jadi kalau wang soleh malih bahwa resolusi di tahun 2026 itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi riwayat Imam Hakim bahwa jadilah minimal orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu kalau konteksnya adalah tahun. Kalau konteksnya hari nggih kedai dinten niki langkung sae timbang kula wingi. Tapi nek sampai awake dhewe niku luwih elek dalam hal apapun, kita berarti kategori yang ketiga yaitu mal'unun, wong sing dilaknat, sing didone sangka Rahman Rahimi Allah taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu ingkang kula hormati, estu-estu mugi-mugi pergantian tahun itu boten cuman gonta-ganti kados biasane mboten, benar-benar memberikan dampak positif, semangat baru untuk kita menjadi lebih baik dalam hal apapun, khususnya urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik, maka yang lain akan menjadi magnet, menarik semuanya untuk kita menjadi lebih baik. Hubungan dengan Allah jauh lebih baik, malah ekonomi ini lebih baik, karirnya lebih baik, pendidikannya lebih baik, keluarganya lebih baik, karena pusatnya sudah diperbaiki. Tapi kalau pusatnya sudah dilupakan, ya maka yang lain jadi konslet ngoten niku. Jadi yang pertama, tahun baru kita muhasabah, 2025 kita sudah ngapain, nah, baru kita buat resolusi untuk 2026 menjadi pribadi yang lebih baik dalam segalanya. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua mendapat bimbingan dan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan kamil yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.